Halo guys, ini sore yang mengerikan. Jadi baru aku sadar kasus ini. Kenapa? Jadi emang dari siang sih udah kalau ngerasa kok apa ya? Kemarin aku dari ya kan aku sadarnya jam berapa ya? Jam sore sih. Kan dari pagi dini hari kan udah confirm udah oke, udah bener, semua udah bener. Nyapa aku tinggal tidur terus aku melek kok dia nggak melakukan penjualan lagi gitu loh, nggak ada penjualan. Dan apa ya, analisanya itu nggak sesuai gitu. Aku pikir kok ada perubahan di mana. Kalau menonton videoku yang sebelumnya, yang terakhir yang tadi itu begitu, aku mikir ini ada sesuatu yang emang kok nggak stabil jadinya, gitulah intinya kayak gitu. Jadi aku ngerasa di promnya kok ada sesuatu, mungkin ada karena aku rubah dari apa namanya si confidence dari 85 aku turun 80, mungkin dari itu kan. Tapi makin kesini makin aneh. Ini yang aku temuin tadi jam berapa, ini yang log yang jam 5 nih, jam 5 aku nyampe dari jam bangun tadi nyampe sore itu aku kutak-kutik lah, kok nggak cocok dengan analisanya, kok jadi ngawur gitu loh, kayak ada sesuatu yang mempengaruhi di belakangnya gitu. Pikirku AI bisa nggak stabil begini atau gimana, nyampe semua data log aku hapus semua tuh. History semua aku hapus semuanya, nggak ngaruh bro. Aku restart, coba aku ganti pakai AI yang lain, sama ngaco loh. Kok ngaco semua, apa masalahnya, apa kena limit atau gimana gitu kan. Tetapi sekarang baru sadarnya apa nih, kalau lihat ini kan di chart apa, di log di jam 5 kurang 8 menit dan sekarang jam 7 nih. Jadi ada pembelian terus ada penjualan. Oke. Jadi aku udah cari-cari ini. Memang untuk pembelian dan penjualan itu hanya cuman satu. Valid buy, dia dikontrol di valid buy. Ini codingnya ini. Dia hanya di sini. Hanya satu pintu. Hanya satu pintu dibuka. Ayo ngapain itu? Itu kecepet ntar. Ntar ya aku tunjukin kodenya ya. Nah, ini ada kodenya. Di sini hanya valid buy, itu hanya adalah AI result. Ya diambil dari AI result. Kalau statusnya naik atau enggak turun ya dikonfirmasi ya by AI ya. Ini udah jelas. Nggak ada entitas lain yang mendapatkan akses ini kecuali si AI atau indikator yang lain, nggak ada. Ini udah satu pintu di sana. Tetapi ya itu tadi anehnya di sini nih, jelas nih. Yuk jadi aja didorong terus. Anehnya di sini nih. Di sini juga sama. Jam 5. Untuk log yang lain aku nggak cek banget, cuman ini yang terbaru. Aku cari-cari yang paling belakang aja. Mungkin kasusnya sama kalau log-log yang sebelumnya. Tapi untuk historis yang di AI-nya sendiri aku hapus semua. Pikirku karena di sana ada sesuatu hal yang mempengaruhi lah chat dan yang lain tuh aku hapus, jadi aku nggak punya datanya lagi. Nah kita ambil yang log yang sini aja. Di sini jelas dikasih tahu si AI adalah konfirmasinya adalah AI ini arahnya confirm turun, confidence-nya 90%, rekomendasinya sell. Tapi di sini ada pembelian bos. Aneh nggak? AI udah confirmnya turun, rekomendasi sell, tapi statusnya pembelian, kan kocak. Gimana ceritanya sih bisa melakukan pembelian gitu loh? Kecuali memang statusnya rekomendasi naik, confidence-nya 90%, statusnya adalah beli gitu ya, buy. Lah ini kok udah turun suruh beli ya, boncos aku rek. Apakah ini namanya pengkhianatan AI gitu kan? Lah kok bisa-bisanya gitu loh. Tapi dari analisanya, alasannya dia nih, analisa multi frame
menunjukkan beberapa indikasi bearish. Udah jelas bearish. Terus pada time frame 15 menit harga telah mengalami koreksi signifikan setelah mencapai high di 889 dan sekarang berada di 617. Pada time frame 1 jam terdapat penurunan yang konsisten selama 24 jam terakhir. Terlebih lagi pada time frame 4 jam harga telah turun secara substansial dari puncak 870. Kondisi ini dikombinasikan dengan Bollinger Band yang menyempit di time frame 15 menunjukkan kurangnya momentum. Oke, jelas banget loh ini. Di sini meningkatkan kemungkinan terjadinya reversal bearish. Selain itu harga menolak kuat pada area resisten sebelumnya. Jadi udah nggak kuat naik lagi lah, udah mentok ini mainnya di harga bawah lah, udah nggak mungkin di harga atas lagi lah, logikanya udah seperti itu. Jadi berdasarkan aturan scalping dan prioritas eksekusi memprioritaskan time frame tertinggi, saya merekomendasikan untuk menjual. Ingin nggak? Menjual, rekomendasi menjual dengan alasan yang jelas. Ini AI dengan penuh keyakinan dan kesadarannya dia tentang mengenai hasil dari analisis adalah jual fix. Lah kok ada pembelian bos? Ini siapa yang beli coba? Kok bisa? Di valid buy yang tadi, yang kode tadi kan udah jelas. Itu adalah kalau beli arahnya naik. Arah ini nih, arah ini penting, ini bukan cuma sekedar konfirmasi tok, enggak, ini penting, ini bener. Arah ini naik bener, dia harus bilang naik, bukan turun. Lah, ini kenapa dia lolos kayak membypass sistem yang sudah ada, menjalankan sendiri sistem yang sudah terjadi, dia melakukan ini pembelian. Gimana ceritanya bos? Oke, setelah pembelian ya penjualan toh. Ya karena di sini turun statusnya sell loh. Ini loh baru jam 6.52, 16.52, sini 16.54. Ini adalah kondisi setelah AI melakukan konfirmasi, terus cooldown, yaitu memproses data lagi. Ya jelas-jelas lah di sini minusnya 3%. Oh yang ini yakin si AI pelakunya mungkin, tapi yang ini pelakunya siapa? Ini pelakunya siapa? Ini liatin jelas. Di sini kan dia udah jelaskan turun, nggak mungkin di sini mau hold lagi. Iya le, jangan lundang-lundang dong di sini. Terus di sini ada kondisinya begini lagi tuh. Alasan profit saya ini minus. Harga masih di bawah stop loss. Time frame 15 menunjukkan beberapa koreksi turun diferensiasi. Time frame 1 jam walaupun lemah, dan pada ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Ya jelas lah ya, rekomendasikan sell ya, pasti sell lah. Yang ini kayaknya sih belum curiga ya, tapi ini aneh. Nah oke, di sini ini aku lagi audit nih ceritanya nih, lagi telusuri masalahnya. Di sini aku ngerasa nih, liatin tuh, ternyata experience-nya ini si punya RL, si reinforcement learning, jaringan saraf networknya, neural networknya ini udah nyampe di zona 340-an sekian. Oke. Apakah aku mencurigai si RL pelakunya? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya RL, tapi nggak tahu di bagian mana. Aku masih cari-cari apakah ada kode yang memberikan akses yang khusus buat melakukan pembelian, tapi aku cari-cari deh tadi nggak nemu, makanya aku ngoceh di video ini kali aja ketemu solusinya. Nah di sini juga sama terjadi lagi ketika aku udah coba dari jam berapa ini, jam 5 kan aku udah mandi, udah makan, terus aku coba jalankan lagi, dan sama terjadi lagi jam 7 kurang dia mengalami hal yang sama. Lihatin tuh, ini rugi beneran tuh. Ya iyalah rugi, wong harga lagi turun dibeli cok. Tuh. Ini gimana coba bisa jalan sendiri tuh? Masa AI bilangnya sell tapi di sini juga beli coba? Tuh. Kayak balik jadinya. Tuh analisis multiframe menunjukkan beberapa ini bearish. Bearish tuh. No, pada di 617 1 jam penurunan yang konsisten di puncak 87 sama di jam jam 5 juga ini ya, sama ya, ini jam 52. Duh, ada dua berarti bro. Ini jam 4.52, jam 45 ini. Nah ini sama juga lo penjualan di sini.
Lu habis beli terus jual lagi gitu. Ini kok beda ya di sini ya? Tuh. Tuh, kok beda ya? 5422, 5422, 54259. Oh, sama, Bro. Ini kok di sini? Oh, backupnya nggak clean juga loh ini. Loh, ini data yang terbaru loh. Loh, data yang sebelumnya mana? Ini tanggalnya. Ini data backup aku pikir. Pantas ada 2 ya. Ntar aku cari lagi. Harusnya ada di sini, Bro. Jam 16 yang di sini harusnya. Ini tadi baru saja kok. Ini jam 6.16. Oh iya, ini nih. Itu 16.41. Tuh. Ini juga sama. Tuh. Ini aku nyampe ngerubah nih pakai ADX. Tuh, udah jelas ini tuh udah berada di resisten kecil. Apa. Kenapa tuh nggak apa-apa itu ah. Tuh, dia bilang penurunan juga, ada pembelian lagi, atau enggak? Terus bentar lagi dia jual lagi, ya rugi terus lah. Gimana logikanya, Bos? Padahal menggunakan prom yang sama yang sebelumnya dari jam malam itu, statusnya dari siang nggak masalah. Nyampe pagi ada beberapa hal yang itu udah benar. Aku udah kayak di tuning udah bener banget. Lah, dia udah berjalan nyampe sore, dia nyampe ini setinggi ini experience-nya malah begini jadinya. Ini statusnya jual ya masuk akal, Bro. Nah, ini aku lagi ini pembelian lagi tuh. Coba gimana coba, Bos? Jual beli kayak gitu terus. Ini statusnya sell, tapi di sini pembelian. Konsepnya piye iki? Bener ki, si AI jahat ini. Jahe emang. Kok iso? Lah iki piye dah? Aku sih ngerasa ini ada sesuatu yang di belakang sana yang bisa mikir aku. Loh, kok bisa dia jual sendiri? Kalau jual oke lah gitu, aku masih belum curiga lah. Kalau membeli ini curiga banget nih. Karena dari segala sesuatu yang aku create dari awal ya, kalau beli itu dari bilang beli baru beli. Kalau nggak dibeli nggak akan beli, Bos. Lah lognya ini dari mana? Sistem apa yang kalau pembelian ini memang aku kasih log info biar tahu. Lah kok ngene ya? Niki aku garuk-garuk kuping, aku garuk kepala iki, aku agak mumet aku. Apa dia iso belajar, dia harus tak cek ning RL ya. Aku sempat buka RL sih, mau coba di mana ya? Di arsip ada nggak RL? Aku tadi sempat buka datanya ya, ini nih. Nah, ini aku udah buka nih data yang sekarang terjadi tuh. Tapi sini nggak ada pembelian, nggak ada penjualan sih. Tuh, nggak ada, normal-normal aja. Aku jalankan tadi sih. Tapi apa belum lengkap ya tuh. Di sini udah tembus ya experience-nya itu di 345. Tadi kan 344 ya. Nah, 344. Ini aku coba buka RL-nya buat identifikasi, terus experience-nya juga udah sama nih, update sama experience ini kan diupdate kan dilanjutkan ya. Ini kan mulai dari awal nih. Terus di epsilonnya dia di 0,1, statusnya masih exploration loh. Cocok mah maksa adikmu, lu sih Lek. Terus di sini udah lagi jalan nih. Nah, di sini ada tuh strong buy tuh. Apa di sini ya statusnya ya RL pattern detection ini ya, tapi kan dia nggak ngaruh. Tuh. Di sini statusnya sell. Turun tapi di sini strong buy. Ya bener sih sebenarnya kalau dibilang ini tuh turun tapi dia menjadi strong buy. Nah, aku bilang kenapa di RL ini di reinforcement ini statusnya dia tuh, kita tuh nggak melihat sesuatu yang dia lihat gitu, dia melihat sesuatu yang lain. Serius,
Dari awal pun aku juga udah ngerasa ini ada sesuatu yang aku sendiri belum tahu dengan data ini. Kalau logika normal memang benar ya. Kalau memang kondisi turun begini, dia statusnya beli, itu benar, dia beli. Benar beli, karena kita harus mendapatkan momen di bawah kan, itu udah bener banget. Cuman AI kan dengan berdasarkan data yang sudah ada. Nah, sebenarnya kalau si ini bener ya, ini confirmnya bener di strong buy ini. Ini statusnya bener di sini ya, 641 nih. Ini kok ada EMA 641, berarti statusnya kita ngelihat di sini nih. 630 ada harga terendah. Kita koreksi nih. Jam 5. Oke, jam 5 ya. Jam 5 itu di jam 5 ada sini nih. Bener di sini ya. Dia beli strong buy. Tuh. Tapi kan bentrok sama si AI. Di sini sell, di sini buy. Tapi ini nggak aktif, bro. Ini nggak masuk ke dalam logika. Ini nggak tak masukkan. Ini cuman aku baca di lognya doang. Tapi AI nggak lihat ini. Lah ini apa dia punya akses khusus ya? Loh, kok ada akses khususnya? Aku nggak ada ini. Ini tuh aku belum ngasih akses apapun. Ini aku masih statusnya adalah mode training loh. Ini RL itu statusnya training loh. Ini statusnya training, aku mau tembus sampai di atas 200.000 dulu lah. Ini kan ada buffernya kan 2.000. Harus aku punya data yang cukup banyak, waktu yang lama untuk mendapatkan statusnya ini tinggi gitu loh. Bukan ini kan masih 350 aja masih kurang satu. Kalau sekarang aku jalankan lagi nanti beli lagi. Nah di sini epsilonnya ini akan dipengaruhi dari dikurangin juga. Kalau misalkan akurasinya kurang, dia akan belajarin sendiri. Ini beneran eksplorasinya coy. Lah kok jadi serem bos? Aduh, sakit dok sana. Cok, geseran dikit sana. Oke gitu aja bro, aku mau lacak-lacak dulu nih kenapa bisa terjadi seperti ini. Thank you.